Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali pertemuan terakhir pada mata kuliah Statistika Pendidikan ini, mari kita awali, kita buka dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa hari ini merupakan hari yang terakhir untuk perkuliahan kita, mata kuliah Statistika Pendidikan, dan pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang analisis uji beda atau analisis komparasional, dan kemarin kita sudah membahas tentang t-test ya. Dan t-test adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan ya. Ada tidaknya perbedaan dari dua sampel ya, dari dua kelompok sampel ya, yang dianalisis gitu. Nah, dan kemarin kita membahas tentang sampel yang tidak ada hubungan ya, tidak ada hubungan. Jadi masing-masing sampel bersifat independen ya, bersifat independen. Jadi tidak saling terkait. Nah, kalau nanti Anda menemukan hanya dua kelompok sampel ya, maka ketika itu berhubungan, maka t-test yang dipakai bukan independen, tapi paired sample t-test ya. Jadi pakai paired sample t-test, paired sample t-test. Nah, itu ketika kelompoknya adalah saling berhubungan. Umpamanya contoh prestasi belajar ditinjau dari pretest dan posttest ya. Jadi efektivitas pembelajaran ya, efektivitas pembelajaran akidah ya, dengan apa gitu ya, dengan metode A dan metode B. Nah, metode A dan metode B. Jadi itu kalau metode A, metode B itu independen. Tapi kalau dengan pretest dan posttest, nah itu saling berhubungan. Maka itu pakai paired sample t-testnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang lanjutan dari uji beda ya, atau analisis komparasional, dan kita akan membahas tentang ini ya. Mohon maaf, ini bukan ini. Jadi kita akan membahas tentang ini, analisis varian satu jalur ya. Nah, sudah tampil ya? Sudah bisa kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Baik, saya tampilkan melalui slideshow. Nah, materi kita adalah analisis varian atau sering disingkat dengan ANAVA atau ANOVA. Jadi ANAVA atau ANOVA. Dan kesempatan ini kita membahas tentang ANAVA satu jalur. Nah, kita lihat konsep dari ANAVA dulu. Jadi kita perlihatkan konsepnya. Apa sih ANOVA itu ya? ANOVA satu jalur itu. Jadi ANOVA satu jalur adalah teknik statistik parametrik yang digunakan untuk menguji ya, untuk menguji perbedaan antara tiga atau lebih kelompok data. Tiga atau lebih kelompok data. Contoh yang disebut dengan tiga atau lebih itu tentang merek HP. Merek HP itu kan ada Samsung, ada Oppo, ada Lenovo, ada Xiaomi gitu ya. Ya Xiaomi ya, betul ya Xiaomi. Nah,
Nah, ini contoh ya. Kemudian ada iPad dan semacam-macam itu, berarti lebih dari 3. Gitu ya. Ya, jadi analisis ANAPA atau analisis varian satu jalur adalah teknik statistik parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara 3 atau lebih kelompok data berskala interval atau rasio yang berasal dari variabel bebas. Nah, contoh umpamanya efektivitas pembelajaran ya, daring ditinjau dari merek HP yang dipakai. Nah, gitu ya. Jadi efektivitas pembelajaran gitu. Nanti kita lihat HP paling mana ya, merek HP mana yang paling efektif untuk mendukung pembelajaran gitu ya. Nah, jadi bisa ada apakah nanti Samsung, apakah nanti Lenovo atau Oppo atau mungkin iPad dan seterusnya. Nah, kita nanti bisa melihat. Ini contoh ya, konsep ANAPA seperti itu. Jadi kelompoknya tidak hanya 3 ya, jadi lebih dari 3. Gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya langkah-langkah ANAPA gitu ya. Di dalam ANAPA itu kalau secara manual kita diawali dengan menghitung jumlah kuadrat sum of squares ya, total. Sum of square yaitu jumlah kuadrat total, disingkat JKT, jumlah kuadrat total. Kemudian ada jumlah kuadrat antar kelompok, JKA. A itu antar kelompok. Dan ada jumlah kuadrat dalam kelompok, JKD. Nah, penjumlahan antara JKA dan JKD itu menjadi JKT. Nah, JKT. Nah, jadi itu. Nah, JKT itu diperoleh dari mana? Yaitu jumlah total ya, sigma xt kuadrat dikurangi sigma xt dikuadratkan dibagi n, atau di mana sigma x kuadrat per n adalah suku koreksi atau correction. Jadi itu yang disebut dalam rumusnya seperti itu. Nah, sedangkan JKA itu berasal dari ini ya, jumlah total variabel 1 dikuadratkan dibagi N1 ditambah jumlah variabel X2 kuadrat dibagi N2 dan seterusnya gitu sampai sigma XK kuadrat per NK. Artinya sampai seberapa jauh gitu, seberapa banyak gitu ya, tergantung banyaknya. Kalau 3 berarti di sini nanti plus sigma X3 kuadrat gitu ya, dibagi N3 gitu ya. Kalau sampai 4 berarti tambah lagi sigma X 4 plus kuadrat ya per NK, N4 gitu. Nah, dibagi SK. SK-nya itu tadi ya, suku correction itu tadi, yaitu berasal dari sigma X kuadrat per N. Nah, sedangkan kalau sudah ketemu JKT dan JKA, maka JKD kita bisa langsung menemukan karena JKD itu adalah jumlah total dikurangi JK. Nah, kemudian yang paling gampang itu adalah menghitung derajat kebebasan, degree of freedom, atau di sini ada beberapa macam, yaitu degree of freedom total (DPT), kemudian degree of freedom antar kelompok (DPA), dan degree of freedom dalam kelompok (DPD). Nah, DPD. DPT itu rumusnya adalah N-1. N-1. Kemudian DPA itu rumusnya adalah K-1. Nah, K itu adalah jumlah ini kelompoknya ya. Jumlah kelompoknya. Jadi kalau kelompok tadi umpamanya kelompok merek HP ada 4 berarti ada Samsung, ada Lenovo, ada Oppo, ada Xiaomi gitu. Nah, sedangkan DPD yaitu derajat bebas, degree of freedom dalam kelompok itu sama dengan N-K. N-K. Itu rumusnya. Kemudian yang ketiga,
menghitung rata kuadrat, ya. Mean of square, ya. Jadi rata kuadrat ada dua, yaitu rata kuadrat antar kelompok dan rata kuadrat dalam kelompok. Ini perlu dipahami. Ada antar kelompok dan dalam kelompok. Ya. Jadi kalau saya contohkan begini, kalau merek HP itu kan ada contoh tadi apa? Samsung, ya. Samsung, kemudian Oppo, kemudian Lenovo, ada juga Xiaomi umpamanya. Nah, itu namanya antar kelompok. Jadi yang beda-beda merek itu namanya antar kelompok. Tetapi kalau yang disebut dalam kelompok itu kalau itu Samsung mestinya harus isi Samsung semua gitu. Nggak boleh kemasukan merek lain. Nah, jadi yang namanya di dalam kelompok itu berarti satu merek tertentu yang itu di dalamnya itu harus seragam gitu ya. Jadi kalau di situ mereknya Samsung ya harus Samsung semua gitu. Itu dalam kelompok gitu ya. Nah, itu yang dipahami. Kemudian kalau mereknya Oppo berarti dalam kelompoknya ya harus Oppo semua gitu. Nah, tapi kalau Oppo, Lenovo, Samsung, kemudian Xiaomi itu namanya antar kelompok. Nah, itu yang dimaksudkan untuk membedakan antar kelompok dan dalam kelompok. Paham tuh? Pahimna. Oke. Pahimna. Nah, kalau saya tanya, kalau merek kendaraan antar kelompoknya apa? Merek kendaraan bermotor antar kelompoknya apa? Toyota. Oke. Yamaha, ya Honda. ada Honda, Toyota, Yamaha, Suzuki, Mazda, ya itu antar kelompok. Kalau dalam kelompok, contoh dalam kelompok apa? Dalam kelompok Honda, ya harus Honda semua gitu, nggak boleh kemasukan yang lainnya gitu ya. Kalau di kelompok Mazda ya harus Mazda semua, itu namanya dalam kelompok gitu ya. Nah, itu yang dimaksudkan. Baik, jadi rata kuadrat antar kelompok itu RKA itu adalah berasal dari jumlah kuadrat antar kelompok dibagi derajat bebas antar kelompok. Sedangkan rata kuadrat dalam kelompok itu berasal dari jumlah kuadrat dalam kelompok dibagi derajat bebas dalam kelompok. Kalau lihat rumusnya itu agak pusing, tapi kalau nanti lihat angkanya itu gampang, karena itu kayak penjumlahan biasa, kayak penjumlahan biasa. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian yang keempat, setelah menghitung tadi ketemu ada rata kuadrat, kemudian derajat bebas, ya, kemudian jumlah kuadrat, ya, rata kuadrat, kemudian degree of freedom-nya sudah ketemu, maka kita bisa menghitung harga F. Ya. Harga F atau rasio F-nya yang berasal dari perbandingan antara rata kuadrat antar kelompok dibagi dengan rata kuadrat dalam kelompok. Dan kemudian yang terakhir adalah melakukan interpretasi. Belum terakhir ya. Melakukan interpretasi yang kelima dengan uji signifikansi. Jika FE artinya harga F hitung, F eksperimen, F observasi itu lebih besar dari FT, berarti ada perbedaan yang signifikan. Di situ signifikan, ada perbedaan. Tetapi jika FE ya, atau F eksperimen, F hitung, ya, seperti yang dulu kita sudah pernah melihat harga F itu, FE, F hitung, F observasi lebih kecil dari F tabel atau F teoretik, maka disebut unsignificant atau tidak signifikan. Artinya tidak ada perbedaan. Oke. Nah, itulah dasar dari materi kita ya. Jadi dasar materi kita.
Ini untuk sekedar pemahaman kita ya tentang materi tadi. Ini saya contohkan seperti ini ya. Ini contoh aplikasi latihannya ini seperti ini. Sorry, ini saya tampilkan dulu. Nah ini contoh aplikasinya ya, Anafas 1 jalur. Contoh banyak penelitian eksperimen untuk menguji perbedaan efektivitas 3 metode pembelajaran. Efektivitas metode pembelajaran bahasa Arab umpamanya, pembelajaran bahasa Arab. Jadi ada metode A, metode B, metode C. Katakanlah metode A itu adalah ceramah, metode B itu diskusi, metode C itu adalah homestay, ya, homestay. Tahu homestay ya? Homestay itu tinggal di lokasi, tinggal di rumah atau kayak di Pare itu ya, di kampung Pare ya, tinggal di kampung Pare itu namanya. Jadi itu tentang metode bahasa Arab ya. Tapi ini bahasa, kalau di Pare itu bahasa Inggris ya biasanya ya. Yaitu metode A ceramah, metode B diskusi, metode C homestay. Nah, mana yang nanti yang paling efektif? Contoh ini kita lihat, kita ingin menganalisis masing-masing kelompok itu ada 5 ya, kelompok masing-masing ada 5 responden gitu. Metode A ada 5 orang, metode B 5 orang, metode C 5 orang. Ini kita coba analisis. Nah kita lihat di sini caranya sama dengan yang kemarin ya, kita ini dijumlahkan ya variabel-variabelnya menjadi sigma X1. Sigma X1 ada N1, ini N1 itu berarti apa? Jumlah responden pada kelompok 1. Nah, sedangkan di sini jumlah responden pada kelompok sampel 2. Ini kelompok sampel 1, kelompok sampel 2, dan ini kelompok sampel 3. Sehingga totalnya ada N-nya berapa? 15 ya. N-nya 15. Nah, ini kita lihat di sini. Yang perlu kita perhatikan kalau yang X1 kemudian X1 kuadrat itu nggak ada masalah ya. Kemudian X2 kuadrat nggak ada masalah. X3 kuadrat nggak ada masalah. Nah, XT, nah, X total itu yaitu jumlah total masing-masing variabel itu adalah penjumlahan dari X1, X2 dan X3. 9 ditambah 8 17 ditambah 7 24. Nah, yang perlu kita perhatikan betul adalah XT kuadrat. Nah, XT kuadrat. XT kuadrat itu berasal dari mana? Yaitu penjumlahan dari 81 ditambah 64 ditambah 49. Ini berapa ini? 145. 145 ditambah 49 194. Nah, ini. Jadi ini yang penting di sini ya. Bukan 24 dikuadratkan ya. Bukan 24 dikuadratkan tapi sigma XT kuadrat itu adalah penjumlahan dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat. Paham tuh? Halo. Paham Pak. Oke. Nah, contoh di sini 36 ditambah 36 berapa? 72. Ya, 72 ditambah 36 108. 108, Pak. Bukan 36 ya. Ditambah 18 ya. Ini 36 ditambah 36 itu 70 berapa? 72 ditambah 36 betul ya, tambah 36. 108. Ya, 108. Betul kan? Nah, ini harus hati-hati, bukan 18 kuadrat ya, tapi ini lihat di sini ya. Nah, ini.
Jadi sigma X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus X3 kuadrat. Nah, ini jadi seperti itu. Nah, setelah ini kita ketahui semua, maka kita bisa menghitung satu persatu. Nah, ini menghitung JKT, JKA, dan JKD. JKT tadi apa? Bukan Jakarta ya. Ya, bukan Jakarta. JKT itu jumlah kuadrat total. JKA adalah jumlah kuadrat antar kelompok. Antar. Ya, dan JKD adalah jumlah kuadrat dalam kelompok. Ya, dalam kelompok. Good. Ya. JKT rumus ini ya. JKT sama dengan sigma XT kuadrat dikurangi sigma XT kuadrat per N. Nah, ini. Kita lihat yang di sebelumnya. Sigma XT kuadrat betul nggak? 706. Kita lihat. Nah, betul ya. 706. Sigma XT kuadrat, sigma XT 102. Kita lihat. Nah, ini. 102 kuadrat per N. Nah, N-nya kan tadi 15 ya. Karena ada 5, masing-masing kelompok ada 5 dan ada 3 kelompok ya. 5 kali 3 jadi 15. Sehingga totalnya JKT adalah 12,4. Ya, 12,4. Kemudian JKA. Nah, JKA itu rumusnya seperti ini. Sigma X1 kuadrat per N1 plus sigma X2 kuadrat di sigma X2 dikuadratkan dibagi N2 gitu ya. Mohon maaf ini tadi salahnya. Sigma X1 dikuadratkan dibagi N1 ditambah sigma X2 dikuadratkan dibagi N2 ditambah sigma X3 dikuadratkan dibagi N3 dikurangi SK. SK itu dari mana? SK itu tadi. SK itu sama dengan sigma XT kuadrat dibagi N. Nah, ini kan sama ya dengan ini. Nah, SK itu sama dengan ini ya. Sigma XT kuadrat per N. Sehingga ini 102 kuadrat per 15, dibagi 15. Sama dengan 273,8 ditambah 231,2 tambah 192,2 dikurangi 693,2 sama dengan 3,6. Kalau dilihat angkanya kelihatannya gede-gede, tapi hasilnya pasti jadi kecil-kecil, nggak terlalu besar. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu ini JKT dan JKA, maka JKD paling gampang karena ini merupakan penjumlahan biasa. Jadi yaitu JKD berasal dari selisih antara JKT dengan JK. Jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat antar kelompok. Sama dengan 12,4 dikurangi 3,6 sama dengan 8,8. Tuh. Mudah kan? Insya Allah ya. Kelihatannya ruwet kalau lihat rumusnya, padahal sederhana ya. Jadi Insya Allah, Pak. Baik. Nah, sekarang kita menghitung DB, derajat bebas total, derajat bebas antar kelompok, dan derajat bebas dalam kelompok. Nah, rumusnya kan kita tinggal masuk-masukkan. N-nya 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Nah, kemudian kalau DBA yaitu K-1. K itu apa? Kelompoknya tadi ada berapa kelompok? 3 ya. Ya, ada A, B, 3, C. Pak. 3 minus 1, 2. Nah, sedangkan DBD, derajat bebas dalam kelompok, yaitu sama dengan N dikurangi K. Yaitu 15 dikurangi 3, sama dengan 12. Nah, 12 tambah 2 kan 14. Nah, ini cuma penjumlahan-penjumlahan kayak gitu ya. Nah, jadi ini kalau manual begitu. Nah, sekarang menghitung RKA, rata kuadrat antar kelompok dan rata kuadrat dalam kelompok. Jadi RKA sama dengan JKA dibagi DBA. 3,6 dibagi 2 sama dengan 1,8. Nah, sedangkan RKD, JKD dibagi DBD sama dengan 8,8 per 12 sama dengan 0,73. Gampang kan? Nah, maka setelah ini kita bisa menghitung harga F-nya berapa. Nah, F kan cuma perbandingan antara RKA dengan RKD. 1,8 dibagi 0,73. Harga F-nya adalah 2,465,753,425. Sehingga harga F hitungnya
FE, FO ya itu adalah 2,47. Nah, sekarang harga F-nya sudah ketemu, maka kita tinggal menghitung apa? Atau melakukan uji signifikansi. Nah, jadi melakukan uji signifikansi itu membandingkan ya, membandingkan harga F teoretik dengan harga F hitung ya. Jadi seperti itu. Jadi kita mengetahui bahwa DBA berapa? 2, DBD-nya 12 yang kita bandingkan yaitu DBA dengan DBD. Maka didapat sebagai berikut harga teoretiknya dalam tabel nilai F sebesar 3,88 untuk 5% dan 6,93 untuk 1%. Nah, maka berdasarkan fakta harga F empirik sebesar 2,47 ternyata lebih kecil dibanding F teoretiknya baik 5% maupun 1%. Nah, ini ditampilkan dalam rumus untuk harga F tabel 5% adalah 3,88. Ternyata ini lebih besar dibanding yang F hitung kita yaitu 2,47 dan 2,47 ini lebih kecil jika dibandingkan dengan F tabel untuk signifikansi 1% yaitu 6,93. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan bahasa Arab pada mahasiswa setelah pembelajaran dilakukan dengan metode yang berbeda. Itu ya. Jadi tidak ada perbedaan ya, meskipun di situ ada ceramah, ada diskusi, ada homestay gitu ya. Ini asumsi kita. Asumsi kita. Nah, ini pengambilan keputusannya sama ya dengan proses-proses yang pernah kita lakukan, terutama ketika kita melakukan analisis korelasi ganda dan juga regresi ganda. Nah, jika F hitung lebih besar dari F tabel, berarti ada perbedaan. Tetapi jika F hitung lebih kecil dari F tabel, berarti tidak ada perbedaan. Nah, jadi ini pengambilan keputusannya sama dengan yang dulu. Nah, simpulannya begini. 3 metode pembelajaran yang berbeda tidak menunjukkan efektivitas yang berarti dalam pembelajaran bahasa Arab. Hal ini ditunjukkan oleh rata yang diperoleh dari ketiga metode A dengan rata-rata 7,4, metode B 6,8, serta metode C 6,2. Loh, itu kok diperoleh dari mana, Pak? Nah, itu sudah kita lihat di sini. Ini ya, nah ini. Ini rata-ratanya bisa kita lihat dari sini. 37 dibagi 5 berapa? 37 dibagi 5, 7, berapa tadi? Nah, terus di sini 34 dibagi 5, nah itu kan 6, berapa gitu ya. Terus 31 dibagi 5, ini juga 6, berapa. Jadi nggak terlalu signifikan perbedaannya ya. Jadi seperti itu. Paham itu? Fahimna, Pak. Nah, gitu ya. Terima kasih. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah. Nah, kalau kita melakukan analisis varian, maka paling akhir datanya itu berbentuk tabel kayak gini. Pasti. Kalau tidak sampai ada tabel kayak gini, itu berarti masih belum lengkap. Ya, meskipun sudah sampai kesimpulannya, mesti diakhiri dengan kayak gini tabelnya. Di sini ada JK jumlah kuadrat antar kelompok, dalam kelompok, kemudian total. Nah, DB ini antar kelompok, dalam kelompok, kemudian total. RK tadi seperti itu. Nah, F empirik itu diperoleh dari ini 1,8 dibagi 0,73 sama dengan 2,47. Nah, 2,47 ini kalau dibandingkan teoretik ternyata lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil berarti unsig. Unsig itu artinya tidak ada signifikansi. Artinya tidak ada perbedaan gitu ya. Nah, apalagi dengan 1%, dengan 5% aja lebih kecil, apalagi dengan yang 1%. Itu. Nah, itu yang dimaksud. Oke ya. Baik.
Nah, sampai di sini ada yang bertanya, dipersilahkan. Kalau saya dulu ujian S3 itu cuma ada angka di sini, kemudian angka di sini sama di sini, nah terus angka di sini, yang lain kosong gitu. Nah kalau kita nggak ngerti bingung kan, kalau nggak ngerti asal muasalnya bingung gitu ya. Kira-kira kalau Anda disodori kayak gitu bisa jawab nggak? Bingung juga ya. Nah itu ujian statistiknya kayak gitu dulu ya. Oke, tapi insya Allah ini dengan seperti ini kita bisa memahami dengan baik. Nah dengan demikian ini cara analisisnya selesai. Gitu ya. Baik, itu tentang tutorialnya yang terkait dengan cara manual. Supaya waktu kita efektif dan karena kita ini pertemuan terakhir, ini saya tunjukkan bagaimana kita melakukan analisis ya. Analisis ya. Kita menggunakan, sudah tampil belum nih? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini saya tampilkan punyanya, saya pinjam punyanya Pak Sahid ya. Analisis data menggunakan program SPSS. Dalam kesempatan malam hari ini, saya ingin menyampaikan pembahasan kita tentang uji one way ANOVA dengan SPSS. Konsep dasar dalam uji one way ANOVA, poin yang pertama, istilah lain dari uji one way ANOVA atau analysis of variant adalah uji ANOVA satu faktor. Ya, jadi kalau ada orang yang menyebutnya uji ANOVA satu faktor, itu maksudnya adalah uji atau analisis one way ANOVA. Gitu. Poin berikutnya, uji one way ANOVA berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Jika hanya terdapat dua kelompok, itu kita bisa menggunakan uji independent sample test. Tetapi ketika kelompok variabel faktor itu lebih dari dua, maka kita menggunakan one way ANOVA. Poin selanjutnya, persyaratan penggunaan uji one way ANOVA. Poin yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen satu dengan yang lainnya. Maksudnya begini, di sini saya ada contoh data penjualan handphone untuk merek Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo. Maksud dari kelompok independen tidak berhubungan satu sama lain itu adalah merek Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo ini tidak memiliki hubungan satu dengan yang lainnya atau sampel independen. Berikutnya, poin yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik atau bukan berupa data angka. Variabel kontrol di sini adalah Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo atau merek telepon. Jadi ini kan bukan angka ya, tetapi pengkategorian. Jadi maksudnya data non-metrik itu seperti itu. Berbeda ketika data contohnya gaji itu kan berupa angka langsung, jadi gajinya berapa, 30.000, 100.000, itu kan berupa angka. Jadi syarat dalam uji one way ANOVA adalah data non-metrik untuk variabel faktor. Poin yang ketiga, masing-masing kelompok berdistribusi normal. Jadi sebelum kita melakukan analisis one way ANOVA, kita menguji kenormalan data dulu. Dan hasilnya harus normal.
Dan yang terakhir, varian antar kelompok harus homogen atau sejenis. Ini adalah syarat-syarat atau prosedur sebelum kita dapat menggunakan one way ANOVA untuk menganalisis data penelitian kita. Baik, ini adalah konsep dasar tentang uji yang kita pelajari malam hari ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang contoh kasus serta penyelesaiannya nanti seperti apa. Jadi contoh kasusnya begini. Seorang peneliti ingin membandingkan penjualan handphone dengan merek Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo, di mana para pembeli handphone di toko ini hanya dihadapkan pada keempat merek tersebut. Kemudian akan diteliti tentang berapakah rata-rata penjualan keempat merek handphone tersebut. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat handphone tersebut. Yang ketiga, rata-rata penjualan handphone mana saja yang sama atau berbeda penjualannya. Jadi ini yang akan dicari tahu oleh peneliti. Data penelitiannya ini, jadi ini adalah data penjualan untuk 10 minggu. Ya, untuk Samsung ini adalah penjualannya, untuk Oppo 48 sampai dengan 39 dan seterusnya untuk Vivo dan Lenovo. Everything was so much better. And once again, I had been trusted by my lecturer. He allowed me. Kita masuk ke bagian berikutnya. Ya. Langkah-langkah uji one way ANOVA. Ada beberapa step yang harus kita lewati terlebih dahulu sebelum kita masuk ke analisis one way ANOVA. Yang pertama, melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk atau normalitas data. Gitu. Kemudian melakukan uji homogenitas. Setelah itu baru kita melakukan uji one way ANOVA. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas, ini dasar pengambilan keputusannya, namun ini akan kita bahas setelah saya mempraktekkan bagaimana cara menguji distribusi data ini apakah normal atau tidak. Langkah-langkahnya dari data ini, data penjualan merek telepon ini, supaya lebih mudah kita dalam menganalisis dengan SPSS, perlu dilakukan pengkategorian atau pengkodean data terlebih dahulu. Di sini ada 4 kategori, yakni Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo. Datanya disusun sebagaimana data yang sudah saya susun di sini. Nah, seperti ini. Merek 1, ya, merek dengan kode 1, ini menunjukkan produk Samsung. 2 untuk Oppo, 3 untuk Vivo, kemudian 4 untuk Lenovo. Sedangkan di kolom sebelah kanannya atau kolom C ini adalah penjualannya. Jadi disusun ke bawah seperti ini supaya kita nanti lebih mudah ketika menginput data menggunakan SPSS. Baik, untuk pengkodean data mudah-mudahan jelas ya. Kemudian kita akan melakukan uji normalitas. Caranya saya buka dulu untuk program SPSS. Seperti ini tampilan dari SPSS. Selanjutnya saya klik variabel view. Oke. Saya perbesar dulu biar lebih jelas. Untuk name yang pertama, ini saya tuliskan X ya.
tuliskan X. Kemudian pada bagian label, X ini menunjukkan variabel faktor ya. Label saya tuliskan merek. Merek artinya merek telepon seluler. Kemudian pada bagian values, saya klik di sebelah sini. Ya, klik kiri ya. Kemudian muncul kotak dialog values label. Pada bagian value yang pertama, itu saya ketikkan 1. Pada bagian label, saya ketikkan sesuai dengan pengkodaan data tadi. 1 berarti Samsung, 2 Oppo, 3 Vivo, 4 Lenovo. 1 saya ketikkan Samsung. Lalu saya add. Kemudian 2. 2 tadi apa ya? Oppo ya. Oh, seperti ini. Saya add 3. 3 adalah Vivo. Oke, Vivo. Ya. Saya klik add. Kemudian 4 adalah Lenovo. Ya, seperti ini. Saya add, lalu saya klik OK. Untuk desimal saya beri 0 karena tidak ada pecahan desimal di sini. Untuk pilihan yang lain biarkan tetap default. Ya. Kemudian untuk kolom yang kedua, di sini saya tuliskan Y. Kemudian pada bagian label saya tuliskan penjualan. Untuk desimal saya kasih 0 karena tidak ada pecahannya juga. Untuk opsi yang lain biarkan tetap default, tidak perlu kita ubah apapun di sini. Ini proses pemberian nama untuk variabel penelitian. Selanjutnya saya klik data view. Ya, di sini sudah ada variabel X dan variabel Y. Variabel X tadi adalah merek, sementara Y adalah penjualan. Baik, selanjutnya saya akan memindahkan data yang ada di Excel tadi ke program SPSS. Caranya saya buka dulu data Excel-nya. Saya blok untuk merek dan penjualan. Blok sampai ke 40 data. Saya klik kanan. Kemudian saya copy. Lalu saya akan paste di sini di SPSS. Ya. Apakah sudah terinput semua? Kita terus cek dulu. Ya, betul, 40 data sudah masuk di sini, sudah terinput di SPSS. Langkah berikutnya adalah kita kan tadi mau melakukan uji normalitas. Caranya saya pilih analyze, kemudian descriptive statistik, lalu saya pilih explore. Ya, untuk merek saya masukkan ke kolom faktor. Untuk penjualan saya masukkan ke kolom dependent list. Lalu saya pilih plot. Ini plot. Lalu saya beri centang pada normality plot with test. Artinya kita akan melakukan uji normalitas di sini. Saya pilih continue, lalu saya klik OK. Change yourself, change your future. Ayo, Hidra Finansial. Bisakah saya berbicara dengan normal saat memakai gigi palsu? Tentu bisa. Saat otot mulut kita terbiasa dengan gigi
sebentar ya. Di sini sudah muncul output SPSS. Yang pertama ini adalah output tentang deskripsi data atau variabel penelitian. Kemudian di sini statistik deskriptif mencakup rata-rata, kemudian mean, median, nilai maksimal, minimal, dan seterusnya. Ini kita abaikan saja. Yang kita butuhkan di sini adalah test of normality atau uji normalitas, di mana kita buka dulu pertamanya. Baik, di sini. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Dari output SPSS ini terlihat nilai signifikansi nilainya lebih besar dari 0,05. Contoh, untuk variabel Samsung begitu, di sini terlihat nilai signifikansinya sebesar 0,678. Artinya lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Samsung berdistribusi normal. Begitu juga dengan variabel yang lain. Karena ini nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Begitu, berarti syarat yang pertama dalam uji normalitas sudah terpenuhi. Artinya data berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas untuk mengetahui apakah varian data ini homogen atau tidak. Kemudian baru kita lanjut ke uji one way ANOVA. Di sini uji homogenitas dan uji one way ANOVA bisa dilakukan secara bersamaan. Ya. Kita minimize dulu untuk outputnya. Ini output normalitas. Ini gambar plotnya. Jadi kita abaikan saja. Yang kita butuhkan adalah nilai signifikansinya untuk mendeteksi normalitas tadi. Minimize. Kita masuk ke data lagi. Ya, ini data penelitiannya tadi. Kita akan melakukan uji ANOVA sekaligus uji homogenitas. Caranya saya klik analyze, kemudian saya pilih comparison, lalu saya pilih one way ANOVA. Baik, di sini muncul kotak dialog. Untuk merek kita masukkan ke kolom faktor. Ya, untuk penjualan saya masukkan ke kolom dependent list. Kemudian saya pilih post hub. Saya beri tanda centang pada Turkey. Oke, saya pilih continue. Lalu saya pilih option. Saya beri tanda centang pada deskriptif dan homogeneity of variant test. Saya pilih continue. Terakhir saya klik OK. Baik, di sini di output SPSS sudah muncul tabel-tabel outputnya. Tinggal kita interpretasi atau kita maknai dari output ini. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, Baik, kita maknai. Di sini saya sudah mempersiapkan maknanya supaya lebih mudah. Interpretasi output uji one way ANOVA. Poin yang pertama, melihat perbedaan rata-rata penjualan keempat merek handphone tersebut. Handphone tadi ya. Berdasarkan output SPSS pada bagian deskriptif, ini bagian deskriptif,
kita dapat melihat perbedaan rata-rata penjualan dari keempat merek handphone dengan rincian sebagai berikut. Rata-rata penjualan handphone Samsung sebesar 45,30 buah ya. Di sini. Ini 45,30 ya. Kemudian untuk Oppo sebesar 41,10, kemudian Vivo 39, Lenovo sebesar 35,70. Ini adalah rata-rata penjualan telepon seluler tadi. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan tertinggi adalah handphone Samsung, yakni sebesar 45,30 biji ya rata-ratanya. Adalah Samsung. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang output ini. Selanjutnya adalah menguji kesamaan varian atau uji homogenitas. Ya. Berdasarkan output SPSS pada bagian tes homogeneity of variance ini ya, tes homogeneity of varian, diperoleh nilai signifikansi atau sig sebesar 0,074 sini ya. Karena nilai signifikansi 0,074 itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok penjualan handphone yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen. Sehingga asumsi tentang homogenitas dalam uji one-way ANOVA terpenuhi. Jadi kan tadi syaratnya itu adalah data normal. Sudah kita lakukan dan ternyata hasilnya normal. Kemudian kita uji homogenitas, hasilnya juga homogen. Berarti syarat-syarat untuk kita melakukan uji one-way ANOVA sudah bisa dilakukan atau terpenuhi. Oke, kita masuk ke pembahasan output berikutnya. Agak pelan-pelan ya. Yang penting nanti kawan-kawan yang menyimak video ini bisa paham apa yang saya sampaikan. Yang C, menguji apakah keempat sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Ini adalah uji ANOVA. Ya, dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA atau uji ANOVA, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka rata-rata penjualannya adalah sama dari keempat merek. Kedua, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka rata-rata penjualan merek telepon tadi berbeda. Ini output ANOVA. Berdasarkan output ANOVA di atas, di samping ya, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,009 signifikansinya. Lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat penjualan atau keempat penjualan merek telepon tersebut berbeda secara signifikan. Di penjualan keempat merek telepon itu berbeda secara signifikan, secara nyata. Berikutnya masih ada keterangan yang lain. Jadi ini membahas tentang mencari kelompok mana saja yang rata-rata penjualannya sama dan tidak sama.
tes post-hook di sini. Ya, kita baca dulu keterangannya. Pengujian Turkey HSG adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata penjualan tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, kita akan membandingkan rata-rata penjualan handphone Samsung dengan Oppo. Angka perbedaan rata-rata penjualan merek handphone tersebut adalah 4,200 ya. Ini sini perbedaannya, rata-rata perbedaannya 4,200. Angka 4,200 ini diperoleh dari rata-rata nilai rata-rata atau means pada output deskriptif untuk penjualan telepon Samsung tadi pada analisis deskriptif sebesar 45,30 dikurangi dengan rata-rata penjualan Oppo sebesar 41,10, maka ketemu nilainya atau pembandingnya adalah sebesar 4,200 begitu. Sementara itu perbedaan rata-rata penjualan berkisar minus 3,06 dari sini perbedaannya. Atau PowerPoint sampai dengan 11,46 atau U per bond. Pada tingkat kepercayaan 95%. 95% itu standar statistik atau jika kita definisikan dengan tingkat kesalahan 5% atau kalau taraf signifikansi adalah 0,05. Ini standar statistik. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan kedua merek handphone tersebut, maka kita harus melihat apakah nilai signifikansi hasil output SPSS ini nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan output multiple comparison, ya, ini diketahui nilai signifikansi sebesar 0,415, lebih besar dari 0,05. Perbandingan Oppo dan Samsung, Samsung dan Oppo sama aja ya. Nilai signifikansinya 0,415, ya, lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa penjualan handphone Samsung dan Oppo adalah sama, tidak ada perbedaan. Sehingga perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua merek handphone tersebut tidaklah signifikan atau tidak nyata atau tidak berarti. Ya. Ini adalah mencari kelompok mana saja yang rata-rata penjualannya sama atau tidak melalui tes post-hook. Untuk perbedaan yang lain, Oppo dan Samsung sudah ya tadi. Samsung dan Vivo, kemudian Samsung dan Lenovo dan seterusnya nanti bisa kawan-kawan analisis sendiri. Ini saya sudah memberikan satu contoh untuk penafsirannya begitu. Berikutnya adalah melihat kesamaan rata-rata penjualan keempat merek handphone. Untuk melihat kesamaan rata-rata, maka kita akan menggunakan output untuk kayak HSG ya.
sebenarnya harusnya dihapus, tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Ini outputnya. Pada subsit 1 terdapat data penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo. Subsit 1. Ini subsit 1. Terdapat data penjualan untuk merek telepon Lenovo, Vivo, dan Oppo. Samsung tidak ada di sini di subset 1. Artinya rata-rata penjualan ketiga merek handphone tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan atau sama. Rata-rata penjualannya sama. Walaupun secara angka berbeda, namun tidak signifikan, tidak besar, tidak berarti. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo adalah sama. Kemudian pada subset kedua terdapat data penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung. Subset yang kedua ini, yang ada adalah Vivo, Oppo, dan Samsung. Artinya sama ya, rata-rata penjualan ketiga merek handphone tidak mempunyai perbedaan yang signifikan atau sama. Ini sama. Vivo, Oppo, dan Samsung. Sehingga pembuatan kesimpulannya dalam uji One Way ANOVA, dalam riset eksperimen ini rata-rata penjualan Samsung dan Lenovo saja yang berbeda. Sedangkan rata-rata penjualan handphone merek lain adalah sama. Jadi yang berbeda penjualannya untuk 10 minggu itu hanya terletak pada Lenovo dan Samsung. Dengan demikian, variabel merek hanya berpengaruh signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan handphone merek Samsung dan Lenovo. Sehingga apa yang tadi ingin dicari tahu oleh peneliti sudah terjawab melalui serangkaian uji yang sudah kita lakukan tadi. Berapakah rata-rata penjualan sudah ketemu? Apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat merek handphone tersebut? Tadi juga sudah ketemu. Kemudian yang ketiga, rata-rata penjualan handphone mana saja yang sama atau berbeda? Yang sama tadi sudah ketemu. Ini sama ya, Vivo, Oppo, Samsung sama, kemudian Lenovo, Vivo, Oppo sama. Yang berbeda hanya Lenovo dan Samsung. Baik, ini sudah selesai cara melakukan uji One Way ANOVA. Kemudian pertanyaan yang sering muncul dalam uji One Way ANOVA ini, saya sudah merangkumnya. Saya rujuk dari pertanyaan beberapa sahabat yang sudah mengajukan pada saya. Yang poin yang pertama, bagaimana jika data tidak berdistribusi normal? Apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah, jika data tidak berdistribusi normal, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan transformasi data dulu. Jadi dilakukan transformasi data, bisa logaritma, ya. Kemudian uji normalitas diulang menggunakan data transformasi, ya. Itu caranya. Kemudian yang kedua, bagaimana jika hasil pengujian dari data transformasi masih saja tidak normal juga? Lantas apa yang harus dilakukan? Menggunakan data yang apa adanya tidak normal, ditransformasi juga tidak normal. Jawabannya adalah uji One Way ANOVA tidak bisa dilakukan karena asumsi normalitas tidak terpenuhi. Jadi karena uji One Way ANOVA itu bagian dari statistik parametrik, harus normal. Jika tidak normal, tidak boleh dilakukan. Solusinya adalah melakukan statistik non parametrik. Ya.
yang tidak memerlukan asumsi normalitas data, yaitu dengan uji kursal Willis. Ya, ini. Jika nanti masih ada pertanyaan, bisa disambung lewat komentar di video ini. Barangkali sudah terlalu lama ya, tapi tidak masalah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Ya, itu tadi tutorial untuk melakukan uji analisis varian ya. Kalau tadi disebutkan jadi uji ANOVA itu kita ada tadi menyebut one way, itu sama ya. Ada yang menyebut analisis jalur ya, itu juga sama ya. Sebenarnya juga merupakan hal yang sama. Intinya adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara beberapa kelompok variabel data yang dianalisis. Jadi itu beberapa hal yang perlu diketahui untuk memberi bekal kepada saudara-saudara semuanya ketika nanti akan melakukan uji analisis kuantitatif ya, uji analisis kuantitatif ketika menggunakan statistika. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Oke, jangan lupa. Jadi setelah menemukan judul minimal 3 variabel, maka tugasnya adalah membuat video ya dengan judul itu. Jadi nanti minimal yang harus dikerjakan adalah menggunakan analisis regresi ganda ya, regresi ganda, atau Anda boleh melakukan teknik analisis ANOVA satu jalur atau ANOVA faktor ya, atau one way ANOVA. Nah, silakan Anda pilih di antara itu dan nanti dikumpulkan dalam bentuk video tutorial ya. Jadi video tutorialnya hampir sama dengan yang saya berikan, tapi yang harus menyampaikan nanti saudara sendiri ya. Jadi tidak boleh minjam seperti tadi ya. Jadi ini hanya karena untuk memberikan tutorial secara cepat saja. Jadi nanti langsung dibuat ketika nanti yang menyampaikan, yang menarasikan itu saudara sendiri, kemudian Anda lakukan sendiri, kemudian nanti direkam, kemudian diupload di video. Nah, termasuk sampai nanti memberikan kesimpulan terhadap materi yang sudah dibuat itu. Kalau bisa nggak usah panjang-panjang, ya, nggak usah panjang-panjang, makanya disiapkan dulu datanya, itu bisa di Excel dulu, setelah itu baru di analysis, ya, di analyze, kemudian diberikan penjelasannya secara singkat, kemudian langsung disimpulkan. Kemudian nanti diakhiri dengan kata penutup, demikianlah tutorial singkat dari saya dalam mata kuliah statistika pendidikan dengan menggunakan analisis umpamanya regresi linier berganda. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, silahkan kalau suka like dan subscribe, umpamanya kayak gitu ya. Oke, saya kira begitu. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Tadi ngitungnya kita bisa pakai analisis apa aja Pak? Analisis ANOVA? Hanya dua pilihan. Jadi pilihan yang saya berikan regresi ganda dan ANOVA satu jalur. Ya, ANOVA satu jalur. Milih salah satu saja, nggak usah dua-duanya. Ya, milih salah satu. Nah, kalau saya berharap Anda hanya pakai yang regresi ganda aja, ya, regresi ganda. Karena biasanya persiapannya untuk skripsi kan itu ya. Jadi mamanya Anda meneliti tentang yang sedang tren sekarang ini ya. Umpamanya pengaruh metode pembelajaran daring
dan juga media pembelajaran yang digunakan terhadap hasil belajar, umpamanya kayak gitu kan. Nah, itu sudah 3 variabel kan gitu ya. Nah, itu nanti datanya Anda buat ya. Kalau bisa minimal 50 ya. Sebaiknya di atas 50. Kenapa kok di atas 50? Karena kalau di atas 50 itu paling enggak standar minimalnya itu sudah terpenuhi gitu ya. Kalau kurang dari 50 ya itu biasanya nanti ada apa namanya semacam sampling errornya menjadi tinggi ya. Jadi sampling errornya menjadi tinggi gitu ya. Oke, saya kira begitu. Terima kasih Mbak Adilatul Fauziah yang sudah bertanya sekaligus memberikan kejelasan untuk teman-teman yang lain. Maka umpami masih ada, dipersilakan. Kalau tidak ada, karena ini merupakan kuliah terakhir, mari kita akhiri, kita tutup. Apabila saya di dalam membawakan materi, di dalam mata kuliah statistika pendidikan ini banyak kekurangan, banyak kekhilafan, atau kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sharing ilmu kita ini bisa bermanfaat dan akan menjadi hasanah di dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang statistika pendidikan. Untuk itu mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batina batina warzuqna ijtinabah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak bimbingannya statistik semester ini Bapak. Sama-sama. Sehat selalu ya Pak. Amin, amin. Ya, semuanya sehat. Murah rezeki Pak. Amin, amin. Makasih, Amin. Pak. Ya. Amin.